Isu pemekaran wilayah Luhur Raya kembali memanas. Dalam sebuah diskusi publik yang digelar oleh Majelis Daerah Kahmi Kota Palopo pada Sabtu kemarin, sejumlah aktivis mahasiswa melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mahasiswa menilai pemerintah provinsi terkesan setengah hati dan tidak memberikan dukungan konkret terhadap pembentukan daerah otonomi baru atau DOB di wilayah Luhur Raya. Padahal, aspirasi untuk mekar menjadi provinsi sendiri sudah bergulir selama puluhan tahun demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Supaya apa yang diperjuangkan tidak berhenti, itu akan berkelanjutan. Insya Allah kami hadir sebagai mediator. Jadi tidak keras dalam perjuangan dia, tapi dia mempersiapkan ruang-ruang kepada saudara-saudara sekalian, kepada kakak sekalian untuk bisa sama-sama menyampaikan apa yang bisa kita rumuskan. Hari ini tidak lagi cuma melihat secara sejarah, secara histori Luhur Raya ini bagaimana, kita juga perlu mematahkan kenapa sampai tidak terjadi sampai hari ini yang sudah lama kita perjuangkan. Nah, nanti para narasumber akan memberikan kepada kita bagaimana kira-kira solusi di mana letak masalahnya dan kita selesaikan bersama-sama apa rekomendasi yang hadir di tempat ini. Insya Allah, saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih sudah hadir kepada saudara-saudara sekalian. Bila taufiq wal hidayah, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu semua sejarah mencatat bahwa Bung Karno saat itu memberikan janji kepada Datuk Andi Jemah untuk menjadikan Luhur sebagai daerah istimewa seperti dengan Yogyakarta. Namun sampai detik ini janji itu belum bisa terrealisasi. Ada beberapa faktor, utamanya syarat administrasi yang jelas tertuang di Undang-Undang 23 tahun 2014. Luhur ini, Luhur Utara, Luhur Palopo dan Luhur Timur, kita masih menemukan bahwa lemahnya akses pendidikan, lemahnya akses dunia kesehatan, itu kemudian menjadi harapan depannya, dan juga fungsi-fungsi mahasiswa kemudian apabila itu terbentuk, tentu kita memperhatikan bagaimana apakah memang beda. Kira luar biasa penyampaian pimpinan DPR. Kami dari 11 anggota DPR itu semua pasti mendukung. Tidak ada kata lain. Bapak Ibu, perjuangan ini harus kita lanjutkan walaupun kita tahu bersama bahwa secara aturan itu belum memenuhi syarat. Yang kedua, soal tengah juga ini belum terbentuk karena kemarin terhalang oleh moratorium. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pak Gubernur melalui pansus yang dibentuk pada waktu itu, ada keputusan DPR melalui peraturan Perda, yaitu Perda nomor 2 tahun 2012. Itu kalau tidak salah per 24 November atau Desember itu ditandatangani persetujuan itu untuk pembentukan Luhur Tengah, dan itu sudah dikirim ke Mendagri, dan waktu itu malam informasinya sudah masuk dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama dengan Buton Selatan waktu itu. Kita tidak tahu kenapa tiba-tiba Buton Selatan bisa terbentuk, bisa keluar undang-undangnya, ada lebih 20 kabupaten pemekaran baru, tiba-tiba Luhur Tengah tidak ada di dalamnya. Sehingga setelah itu kita menindaklanjuti kembali, waktu itu almarhum Syukur Bijak menindaklanjuti kembali di tahun 2014. Waktu itu saya sudah menjadi anggota DPR, saya pas ada di Komisi A, kami kembali membawa aspirasi itu ke Jakarta. Tapi pada waktu itu sudah terlanjur, baru kurang lebih 2 bulan terjadi Pak Jokowi ada moratorium untuk DOB, sehingga waktu itu harapan kita hampir kandas karena harus menunggu moratorium ini dibuka.
Nah, sampai hari ini moratorium DOD itu belum dibuka. Tapi yakin Ki, kalau perjuangan ini keras dan itu bisa betul-betul diperhatikan oleh pusat, yang kita inginkan sekarang adalah diskresi dari Presiden. Ya, jadi kalau ada lagi yang bahas aturan-aturan, sudahlah, kita tahu semua aturan. Yang lebih bagus sekarang bagaimana kita ini mempresur terus, kita melakukan pergerakan-pergerakan yang bisa dihitung oleh pusat, yang bisa dilihat. Dan saya kira 5 hari kemarin ini sudah ada hasil. Kenapa? Akhirnya di Jakarta sudah mau membicarakan, sudah diliput oleh media nasional. Mudah-mudahan tanggal 9 ini ada titik terangnya, karena insya Allah tanggal 9 kita akan diterima oleh Komisi 2 DPR RI, di mana Komisi 2 ini yang membahas soal pembentukan daerah baru. Mudah-mudahan kita bisa, Ketua Komisi 2 ini Mas Rifki itu adalah Presidium Kahmi Nasional. Yang baru-baru ini datang di Makassar waktu temu regional se-Sulawesi, Silatnas se-Sulawesi. Kebetulan saya ketua panitia Silatnas yang luar biasa berhasil menurut orang, bukan menurut saya. Menurut orang itu luar biasa berhasil Silatnas kemarin. Kenapa kita bisa mendatangkan beberapa menteri hadir di Makassar? Saya ketua panitianya. Tak lain dan tak bukan karena itu adalah Wija Keluhu. Jadi insya Allah saya kalau ditanya pasti mau sekali Mas Luraya. Juga menilainya yang paling penting mau mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak perlu lagi orang Luraya ke Makassar untuk mengurus hal-hal yang sifatnya dikeluarkan oleh Pak Provinsi. Tinggal mungkin Pak Lopo ini menjadi ibu kota nantinya, atau sesuai dengan kesepakatan bersama di mana ibu kota provinsi, ya kita dekat sekali. Efektif mengenai penataan. Dan ini juga yang perlu diwaspadai, karena desain besar penataan daerah itu tidak saja membincang soal pemekaran daerah, tetapi juga pemerintah pusat dengan melihat dan mengevaluasi terkait soal daerah otonomi baru yang sudah dibentuk sekian puluh tahun. Itu dievaluasi apakah daerah-daerah yang hari ini menjadi kabupaten atau menjadi provinsi bisa saja akan dibentukkan. Jadi akan ada beberapa kabupaten yang akan dibentukkan menjadi satu. Kenapa? Karena alasan Kemendagri menyebutkan dari hasil risetnya itu bahwa ada banyak daerah yang gagal dalam pembentukan otonomi baru. Nah, kita tidak mau ketika narasi ini terbangun ke bawah, terbangun ke pusat, sehingga ini yang tergambar. Karena di rancangan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah itu tidak saja menyebutkan pemisahan, tetapi juga penggabungan. Nah, ini juga perlu. Jangan sampai kita yang bicara tentang pembentukan dulu dengan tiba-tiba saja pemerintah pusat kemudian menggabungkan misalnya dengan Pulau atau Luwu Utara karena persoalan tentang kendali antara Kabupaten Luwu dengan Luwu Tengah, karena jarak administrasi yang terpisah antara Luwu dengan Luwu Tengah, dan itu perlu diwaspadai. Jangan sampai arahnya ke sana. Itu catatan kritis kita. Jangan sampai kita sibuk bincang soal provinsi Luraket, ternyata kita lagi keteteran pada satu soal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dalam banyak dialog saya diminta untuk bicara dalam perspektif akademisi, saya selalu bilang bahwa membincang provinsi Tanah Luhur kita tidak segera membincang dalam dinamika kekuasaan, bagaimana proporsi ini di atas, bagaimana situasi ini di atas, tapi penting kita mendorong yang disebut dengan epistemic authority. Nah, ini yang soal sampai hari ini kurang lebih sekitar 17 kampus ya yang ada di kabupaten, yang ada di kota Palopo ini. Kita tidak pernah mendengar satu narasi atau satu penjelasan secara akademik dari tim penyusun, baik itu dari KKLR atau dari siapapun itu, menjelaskan kepada publik soal kelayakan pembentukan provinsi itu. Namun, hambatan politik di tingkat provinsi dianggap menjadi batu sandungan utama
yang menghambat proses administrasi ke tingkat pusat. Teori ini tidak lepas antara aktor dan kekuasaan. Nah, tentu kalau misalnya ada aktor yang menghalang-halangi, ya itu biasa-biasa saja. Karena memang sejak dulu selalu halang-halangi oleh aktor-aktor tertentu ya. Ya tidak perlu kita tunggu namanya. Ya, tetapi saya cenderung kepada panelis tadi ini, saudara tadi saya tidak tahu namanya, tentang keadilan ekonomi. Seperti apa model-model keadilan ekonomi? Karena saya waktu S2 itu belajar tentang ekonomi politika. Iya, bagaimana negara-negara berkembang, bagaimana Amerika Latin seperti Indonesia dan seterusnya itu disebut dengan negara PDPD, negara ketergantungan oleh IMF, sehingga disebut dengan negara PDPD. Kemudian peringkatnya itu menjadi semi, kemudian negara POM seperti Amerika. Nah, saya fokusnya ke panelis tadi saudara yang bicara tentang ekonomi. Yang satu masalah ekonominya. Nah, saya mau coba untuk membelahnya sedikit di situ. Saya selalu melihat teori keadilan itu dengan dua perspektif. Nah, saya coba kawinkan. Kalau Aristoteles bilang yang benar itu adalah keadilan distributif, sementara keadilan menurut Marxis itu adalah di mana alat produksi dan kepemilikan itu dimiliki secara bersama-sama. Nah, karena kita berada dalam konteks bernegara, maka sewajarnya seluruh kepemilikan sumber daya alam itu juga dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya oleh masyarakat atau yang negara sebut kemakmuran bersama. Nah, kalau kita mau mencapai kemakmuran bersama dalam perspektif keadilan ekonomi, maka polanya adalah keadilan distributif. Pertanyaannya, kalau dalam posisi sementara, apakah struktur sosial hari ini ketika pemekaran itu dibentuk akan membangun keadilan ekonomi, ataukah struktur sosial yang terbentuk juga akan mencerminkan ketimpangan yang sama, bahwa relasi politik itu hanya ada di terbangun di atas tapi tidak sampai ke bawah. Yang kedua, kepemilikan sumber daya alam. Apakah kepemilikan sumber daya kita, baik itu alat produksi dan sebagainya, itu akan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, ataukah posisinya tetap sama? Sebelum dibentuk provinsi Luwu Raya, sebagian orang menguasai lahan kita, sebut saja misalnya lahan tambang kita dikuasai oleh segelintir orang, yang ternyata itu juga tidak merubah posisi kepemilikan sumber daya kita atau alat produksi kita menjadi lebih banyak bermanfaat bagi kita dibandingkan kita tetap berada di provinsi Sulawesi Selatan. Nah, itu terminalnya ke depan. Jadi kalau kita bicara soal keadilan ekonomi dalam perspektif keadilan itu, maka alat produksi kemudian sumber daya alam, jadi itu harus dilihat apakah akan memberikan akses yang sama terhadap masyarakat. Selain mengkritik Pemprov, Forum Kahmi ini juga mendesak para tokoh politik dan kepala daerah di Luwu Raya untuk bersatu dan melepaskan ego sektoral. Mereka berharap momentum ini tidak hanya menjadi komoditas politik menjelang pilkada, melainkan langkah nyata bagi kedaulatan masyarakat Luwu Raya. Diskusi ini pun merekomendasikan adanya pengawalan ketat dari seluruh elemen masyarakat agar janji-janji politik terkait pemekaran segera direalisasikan. Dari Palopo, Tim Liputan Indeks Media melaporkan.